Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga hari ini sehat semua, ya. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo selalu lakukan 3M ya bila ingin berkegiatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah, ibu untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, anak-anak, dalam pameran negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, contoh reklame itu dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embase. Ya. Berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embase. Nah, kita akan mempelajari satu persatu macam-macam reklame. Yang pertama, iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Ya. Contoh iklan pada surat kabar dan televisi. Ini ada di samping contoh gambar iklan. Selanjutnya, spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Kita garis bawahi. Ini kalau spanduk menggunakan kain. Spanduk biasanya berisi ajakan. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Nah, ini contoh spanduk. Contoh spanduk. Jagalah kebersihan di sekitarmu. Buanglah sampah di tempat sampah. Selanjutnya, poster adalah selembaran kertas. Jadi bentuk poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Ada tulisan, ada gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Ditempel di tempat umum.
Nah, ini adalah di samping ini adalah gambar contoh poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah se-Jakarta. Selanjutnya, brosur. Brosur juga berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Ini dibagikan. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, ini contoh brosur di samping ini. Ini contoh brosur. Selanjutnya, embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Ini perlu digarisbawahi. Letaknya di kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Nah, ini biasanya di kaleng susu atau di minuman-minuman. Ini adalah contoh embase. Jadi yang biasa di minuman, mie instan, di semua produk biasanya ada ini embalasenya. Selanjutnya, baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Baliho berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Nah, kalau kalian berjalan-jalan ke kota, biasanya banyak sekali terdapat baliho yang ukurannya sangat besar. Gambar di samping adalah contoh baliho. Selamat Hari Bumi, mari kita lindungi bumi dengan beralih ke bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya, banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, ini di samping ini contoh banner. Selanjutnya, leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, ini leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Ini contoh leaflet, gambar di samping. Selanjutnya, Nana, dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Coba kalian bisa amati di sekitar kamu. Ada nggak keberagaman ekonomi di sekitarmu? Mungkin di sekitarmu ada yang menjual tempe atau pembuat tempe, atau ada yang menjadi petani, atau ada yang menjadi apa, bekerja sebagai apa. Nah, itu adalah contoh keberagaman ekonomi atau usaha dari masing-masing orang di sekitar kalian. Selanjutnya, keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Nah, wirausaha adalah merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Nah, wirausaha itu orang yang berusaha dengan modal sendiri. Ya, misalkan pedagang cilok, pedagang bakso, pokoknya berusaha dengan modalnya sendiri. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini contohnya gambar di samping. Bakso asli daging sapi. Ini adalah merupakan contoh
dari kegiatan wirausaha. Pedagang bakso membutuhkan bahan baku berupa bakso. Bakso ada yang dibuat sendiri atau membeli dari pengusaha pembuat bakso. Jadi pedagang bakso ini tidak bisa berdagang sendiri tanpa bantuan orang lain. Mungkin ada tukang yang menggiling baksonya, ada yang menyediakan saus, sambal, kecapnya. Ya. Jadi semua orang itu pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Sehingga kita harus saling menghormati. Walaupun profesi orang itu berbeda-beda harus kita hormati. Menurutmu, pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha berikut? Nah, ini ada es durian. Kira-kira pengusaha apa? Pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Es durian. Pengusahanya apa misalkan? Ya petani durian. Terus apa saja? Pembuat es untuk dijadikan es duriannya. Mungkin ini pembuat kemasan untuk tempat minum es duriannya. Mungkin ini yang membuat gerobaknya, banyak sekali pengusaha yang terlibat dalam kegiatan es durian ini. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini sebagai evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini. Nanti soalnya ditulis di buku tugas, ya, dan dikirimkan atau difoto. Buku tugasnya dikirimkan ke WA Bapak atau Ibu guru kalian. Soal yang pertama, apa yang kamu amati dari reklame di atas? Ini dari reklame ini. Dari reklame ini, apa yang kamu amati? Ada apa saja? Ini ada gambar Pepsodent, ya, pasta gigi. Ini tulisannya mengurangi ngilu dalam 30 detik. Ini ada lagi ikuti lomba kreasi IPA. Nah, pertanyaannya, oh ini brosur ya, ini brosur, yang ini selebaran. Jadi ada dua. Ini ada dua gambar. Ini gambar yang pertama, yang ini. Ini gambar yang kedua, yang ini. Gambar yang pertama brosur, gambar yang kedua selebaran. Apa yang kamu amati dari reklame di atas? Silakan nanti tulis jawabannya. Apa yang kamu amati? Yang kedua, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Jawabnya ya, pernah, atau ya atau tidak. Tidak pernah. Jawabannya singkat ya. Yang ketiga, apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Ciri-ciri khususnya apa? Sebutkan. Selanjutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Tujuannya apa? Nanti ditulis jawabannya. Selanjutnya, tulis kesimpulanmu tentang reklame. Kesimpulan tentang reklame itu apa? Reklame adalah apa? Selanjutnya, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Di sekitarmu ada keberagaman ekonomi atau usaha enggak? Kalau ada, misalkan ada, jelaskan apa saja. Selanjutnya,
Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Kamu tulis pendapat kamu. Ya. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Kami juga sampaikan terima kasih kepada ayah ibu yang sudah mau menemani dan membimbing putra-putrinya sehingga pembelajaran hari ini berjalan baik. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan walaupun kalian belajar di rumah, walaupun anak-anak belajar di rumah, tetapi materi pembelajarannya tidak ketinggalan. Untuk menutup pertemuan hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.